Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tetap semangat ya belajarnya. Pada pertemuan segi 4 dan segitiga sebelumnya, kita telah membahas persegi dan persegi panjang. Nah, pada pertemuan segi 4 dan segitiga kali ini, kita akan membahas tentang belah ketupat dan layang-layang. Seperti apakah itu? Diperhatikan ya. Belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjangnya. Ini ya yang Ibu tunjukkan. Dan juga belah ketupat memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Boleh yang ini yang 1, boleh yang ini 2, bebas ya. Nah, untuk menghitung keliling belah ketupat, rumusnya 4 dikali sisi, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, itu artinya sama. Kemudian untuk menghitung luas belah ketupat, itu rumusnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Bebas diagonal satunya mau yang mana ya. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Sebuah taman berbentuk belah ketupat dengan sisi 87 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu yang berjarak 12 meter antara satu lampu dengan yang lainnya. Berapakah jumlah lampu yang mengelilingi taman tersebut? Kita tuliskan, diketahui sisinya 87 meter. Yang akan ditanyakan yaitu jumlah lampunya. Kita jawab. Ingat, yang akan dipasang lampu adalah di sekeliling taman. Maka rumus keliling belah ketupat 4 dikali sisi. Sisinya sudah dikasih tahu. Berarti keliling sama dengan 4 dikali sisinya. Sisinya adalah 87. Maka keliling taman tersebut 348 meter ini ya. Kemudian jarak setiap lampunya adalah 12 meter. Maka jumlah lampunya keliling tadi kita bagi dengan jaraknya. Setiap 12 meter nih. Jadi jumlah lampunya 29. Jadi banyak lampu yang mengelilingi taman ternyata 29 buah. Oke, perhatikan contoh lainnya. Sebidang tanah menyerupai bentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya 12 meter dan 10 meter. Maka luas tanah tersebut adalah, yang ditanya luas ya. Oke, diketahui diagonal 1 12 meter dan diagonal 2-nya 10 meter. Ditanya adalah luas, bentuknya belah ketupat. Ingat rumus luas belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka luasnya setengah dikali diagonal 1-nya 12, kita kali diagonal 2-nya adalah 10. Adakah yang bisa kita sederhanakan? Bisa ya, 2 dibagi 12 yaitu 6. Maka yang tersisa 1 dikali 6 dikali 10, berarti 60. Maka luas tanah tersebut adalah 60 meter persegi. Mudah ya. Lanjut kita ke layang-layang. Perhatikan gambar berikut. Tentunya kalian sudah biasa melihat gambar layang-layang. Layang-layang sama seperti belah ketupat memiliki 2 buah diagonal. Ini yang pertama, ini yang kedua. Boleh ini yang pertama, ini yang kedua. Ini namanya diagonal ya. Kemudian dia juga mempunyai 4 sisi, namun 4 sisinya ini tidak sama panjang. Dia ada 2 yang sama panjang, 2 yang sama panjang dengan yang ini.
nih. Oke, untuk menghitung keliling layang-layang sama, kita jumlahkan saja yang pinggir-pinggirnya yang namanya keliling ya. Berarti ada dua yang sama ya. Berarti rumusnya 2 dikali AB ditambah 2 yang panjangnya seperti BC. Nah, boleh juga ya tulis tadi 2 dikali AB ditambah 2 yang seperti BC. Bisa juga kalian jumlahkan terlebih dahulu AB ditambah BC, setelah hasilnya diperoleh baru dikali 2, itu sama. Kemudian untuk menghitung rumus luas layang-layang, mudah sekali, sama rumusnya seperti belah ketupat ya, yaitu luasnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Agar lebih paham, perhatikan contoh tentang layang-layang. Ando membuat sebuah hiasan dinding berbentuk layang-layang. Hiasan dinding itu memiliki luas 833 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya adalah 34 cm. Berapakah panjang diagonal yang lainnya? Berarti ditanya diagonal yang lainnya, diagonalnya ada 2, tapi salah satu yang diketahui dan satu lagi ditanyakan. Dan yang diketahui lagi yaitu luasnya. Kita tulis diketahui luas layang-layangnya, kita tulis 833, kemudian salah satu diagonalnya yaitu 34, kita misalkan dia diagonal 1 ya. Kemudian yang ditanya berarti misalkan diagonal 2. Ingat, apa yang diketahui itu adalah petunjuk untuk menjawab soalnya. Berarti yang diketahui adalah luas, berarti kita gunakan rumus luas layang-layang. Rumus luas layang-layang diingat ya. Luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tulis luasnya kita gantikan. Setengah dikali diagonal satunya sudah ada isi 34 dikali diagonal 2 yang ditanya, berarti kita tulis D2 sama dengan, sudah diketahui ya luasnya yaitu 833, tinggal ditulis saja. Kemudian adakah yang bisa kita bagi? Ternyata bisa, 34 dibagi 2, kita coret hasilnya 17, kemudian 1 dikali 17 dikali D2 berarti masih 17 dikali D2 sama dengan masih ada 833. Kemudian ingat, jika dikali K akan pindah menjadi bagi, sehingga D2 yaitu sama dengan 833 kita bagi 17. Ternyata D2-nya adalah 49. Nah, jadi panjang diagonal lainnya 49 cm. Lanjut ke contoh berikutnya. Sebuah kolam ikan yang berbentuk layang-layang memiliki sisi terpanjang 28 meter dan sisi pendeknya 21 meter. Kolam tersebut akan dipagari kawat 3 tingkat. Berarti nanti akan kita hitung 3 putaran ya, karena dia 3 tingkat. Panjang kawat yang diperlukan untuk memagar kolam tersebut adalah, kita tulis diketahuinya, yaitu sisi terpanjang. Berarti sisinya dulu ya. Sisi yang pertama yaitu 28 meter dan sisi terpendek yaitu sisi satu lagi, sisi yang kedua yaitu 21 meter. Kolam tersebut mau dipagar 3 kali ya, 3 tingkat. Nanti itu yang ditanya adalah panjang kawat. Ditanya panjang kawat yang diperlukan, kita jawab ini seputar keliling ya, karena dia bentuknya pagar, berarti pinggirnya yang akan kita pagar. Ingat rumus keliling ya. Ini ibu tunjuk
ini sisi yang panjang. Ini ya. Sisi yang pendek adalah yang ini. Berarti jika sisi yang panjang 28 itu adalah yang ini, dan ini adalah 21. Sedangkan rumus keliling kita untuk layang-layang 2 kali ya, ada yang pendek sama yang panjang ini. Oke, sisi ya, bukan diagonal, sisi. Kita tulis keliling sama dengan 2 kali sisinya ada 28 ditambah 21. Kita jumlahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya, yang ini. Oke, sama dengan 28 ditambah 21, 49. Kemudian kelilingnya diperoleh ternyata 2 dikali 49 yaitu 98. Nah, keliling kolam ikan itu ternyata 98. Nah, katanya mau dipagari kawatnya 3 tingkat, berarti ya 98 kita kali 3 yaitu 294 meter ya. Nah, ternyata panjang kawat yang diperlukan untuk memagar kolam tersebut adalah 294 meter. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang belah ketupat dan layang-layang. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.